Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli Said Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Cakupan perspektif versus cakupan deskriptif. Disadari bahwa beberapa orang akan menyalahgunakan sistem informasi. Namun, penggambaran bagaimana komputer seharusnya diterapkan secara etis akan tetap dilanjutkan. Tujuannya adalah untuk menyadarkan bahwa pelaku bisnis pada umumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli Said Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Cakupan preskriptif versus cakupan deskriptif. Disadari bahwa beberapa orang akan menyalahgunakan sistem informasi. Namun, penggambaran bagaimana komputer seharusnya diterapkan secara etis akan tetap dilanjutkan. Tujuannya adalah untuk menyadarkan bahwa pelaku bisnis pada umumnya dan spesialis informasi pada khususnya memiliki tanggung jawab tertentu dalam bertugas di dalam batasan etis, moral, dan hukum. Moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Sedangkan hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Contohnya adalah pemerintah. Meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk interpretasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat, dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Moral, etika, dan hukum. Keterkaitan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar untuk budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu. Bagaimana budaya etika diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Kredo perusahaan adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuan adalah untuk memberitahu individu dan organisasi, baik di dalam maupun di luar perusahaan, akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Program etika adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan lain dan dengan elemen lingkungan perusahaan. Alasan dibalik etika komputer. CEO tidak menanggung tanggung jawab manajerial untuk penggunaan komputer secara etis sendiri. Eksekutif lain juga harus memberikan kontribusi. Selain para manajer, seluruh karyawan bertanggung jawab untuk tindakan mereka yang berkaitan dengan komputer.
hak sosial, dan komputer. Masyarakat tidak hanya mengharapkan dan dunia usaha untuk menggunakan komputer secara etis, namun juga menuntut beberapa hak yang berhubungan dengan komputer. Mason menciptakan akronim PAPA untuk mempresentasikan 4 hak dasar masyarakat sehubung dengan informasi, yaitu privasi, akurasi, kepemilikan, dan aksesibilitas. Alasan pentingnya etika komputer. James Moore mengidentifikasi 3 alasan utama di balik minat masyarakat, antara lain kelenturan secara logis, faktor transformasi, dan faktor ketidaktampakan. Audit informasi. Perusahaan dengan semua ukuran mengendalikan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Pentingnya objektivitas. Hal unik yang ditawarkan oleh auditor internal adalah objektivitas. Mereka beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam perusahaan. Jenis-jenis aktivitas audit. Ada audit finansial, ada audit operasional, ada audit berkelanjutan, dan desain sistem pengendalian internal. Subsistem audit internal melibatkan auditor internal dalam tim perencanaan sistem merupakan suatu langkah yang baik untuk mendapatkan sistem informasi yang terkendali dengan baik. Menerapkan etika dalam teknologi informasi. Kode etik dan praktik profesional rekayasa piranti lunak dibuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa piranti lunak. Pendidikan etika komputer. Ada pendidikan mata kuliah di perguruan tinggi, melalui program profesional, atau melalui program edukasi swasta. Etika dan CEO. CEO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal berikut. Mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan, dan yang lain-lain. Pengaruh Sarbanes-Oxley. SOX terdiri dari 10 pasal utama, 2 diantaranya secara langsung mempengaruhi unit pelayanan informasi perusahaan. Yang pertama ada CEO dan CFO harus menandatangani laporan keuangan, dan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat disyaratkan untuk memiliki unit audit internal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.